Di dalam suasana hutan yang mencekam, membunuh setiap makhluk yang mengharapkan panggung, melenyapkan sifat polos yang tak berdaya. Ada satu makhluk yang memilih mekar dalam diam, tumbuhan yang jauh dari kesempurnaan. Ia tidak punya akar, tidak ada daun, bahkan tanpa batang, tapi ia hidup. Ia tidak memiliki ambisi untuk hidup. Ia tidak hidup untuk dilihat. Ia tumbuh karena ia harus. Rafflesia, bunga yang mekar dari tubuh tumbuhan lain. Ia tidak meminta, tapi mengambilnya. Terdengar kejam, tapi harus dia lakukan. Ia tumbuh dengan bau busuk yang menyengat, mematahkan anggapan bahwa bunga harus wangi untuk mendapatkan perhatian. Saat ia mekar, dunia terdiam. Semua mata tertuju padanya, memandangi, mendekati, dan mengabadikannya. Keindahannya hadir dari bau busuk, aroma yang mengundang lalat, bukan pujian. Ia tidak menutupi bau, tidak berpura-pura agar disukai. Ia menunjukkan kejujuran paling bernilai. Ia adalah kematian yang mekar. Ia adalah keindahan yang jujur. Bagi mereka yang tinggal dan hidup di hutan, Rafflesia bukan hanya sekedar bunga. Ia adalah roh, pengingat, dan penanda bahwa hutan masih berbicara. Hutan masih peduli dengan makhluk di dalamnya. Beberapa suku pedalaman percaya bahwa bunga Rafflesia adalah tumbuhan yang spesial. Ia dipercaya memiliki roh dan menjadi indikator kesehatan hutan. Mereka meminta izin sebelum mendekat, karena Rafflesia tidak tumbuh sembarangan. Ia mekar saat alam sedang berusaha mengingatkan. Bau busuknya bukan bencana ataupun kutukan, tapi panggilan. Mengingatkan bahwa kehidupan dan kematian bukan dua hal yang terpisah. Mereka bercengkerama, berdansa bersama, menyatu dalam satu kelopak. Ia tidak abadi, tidak mekar dalam waktu lama. Ia hanya mekar beberapa hari, lalu membusuk. Tidak ada musim panjang, tidak ada perayaan, tidak ada waktu untuk cari perhatian. Hanya momen singkat yang harus dimanfaatkan. Ia tidak menunggu dunia siap. Ia tidak memikirkan anggapan dunia tentangnya. Ia hanya mekar. Dalam kehidupannya yang kerap diperhatikan, bunga Rafflesia tidak pernah angkuh, tidak pernah merasa paling kuat. Ia sadar, sebagai makhluk, ia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan sosok untuk dimanfaatkan dalam proses mekarnya. Bunga Rafflesia mekar membawa keunikan yang jarang ditemui. Secara natural menyita perhatian dunia, dihargai dengan usahanya sendiri. Ia seolah berpesan untuk menghargai momen langka dalam hidup. Sebab waktu tidak dapat diulang, dan kesempatan tidak datang sesuai permintaan.
Bunga Rafflesia adalah parasit total. Ia tumbuh dari tubuh tumbuhan lain. Ia tersembunyi dan mekar saat waktunya tiba. Keberadaan yang tersembunyi. Manusia tidak mudah menemukannya. Untuk menikmati keindahannya, perlu usaha dan kesabaran yang matang. Ia merupakan simbol potensi yang tak terlihat. Dalam dunia yang menghakimi keindahan dan menuntut durasi, Bunga Rafflesia tidak menuruti. Seperti sebuah potensi, ia muncul tanpa aba-aba. Bertahan tidak lama, memikat manusia untuk segera mengabadikan keindahannya. Menciptakan momen bermakna yang singkat. Ia mekar dengan warna yang mencolok. Manusia memandangnya sebagai keindahan yang sementara. Di balik karakternya yang terkesan egois, Bunga Rafflesia adalah hal magis. Ia mengajarkan kita tentang keindahan yang sementara. Suatu hal indah dapat bermakna lebih jika dapat dinikmati terbatas. Keterbatasan waktu dapat mengajarkan kita untuk memaknai setiap momen singkat. Bunga Rafflesia menghiraukan standar yang dibuat. Ia tidak ragu menunjukkan kejujuran, membuktikan kejujuran murni dapat mengubah hal busuk menjadi suci. Kebusukan yang jujur lebih baik daripada suci dalam kebohongan. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar harum, terlalu takut pada busuk. Tapi Bunga Rafflesia tidak takut. Ia tumbuh dalam bau, mekar dengan yakin, dan hidup dalam kematian. Mungkin kita juga bisa belajar darinya bahwa keindahan tidak harus berpura-pura, bahwa makna tidak harus lama, dan terkadang makhluk yang paling busuk menyimpan pelajaran paling jujur.